Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Jeffrey Kinali dengan NPM C1C020070. Di sini saya tidak sendiri, saya berdua dengan teman saya, ada Kak Berli. Baik, perkenalkan nama saya Berlina Febrianti Panggabean dengan NPM C1C0201151. Baik. Jadi seperti video kami sebelumnya, di sini kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen, yaitu kami akan membahas pada chapter 11 yaitu tentang performance measuring atau pengukuran kinerja. Nah, nanti kami juga akan membahas apa itu pengukuran kinerja, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya mau bertanya nih dengan Kak Berli terkait dengan mengapa suatu pengendalian tidak dapat dikendalikan. Oke, izin menjawab ya. Jadi jika ditanya mengapa sih suatu pengendalian tidak dapat dikendalikan, nah pengendalian sendiri itu yaitu yang pengendalian yang tidak dapat dikendalikan adalah ada beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan atau diubah atau dikontrol oleh seseorang, namun tetap mempengaruhi kehidupannya. Beberapa contoh pengendalian yang tidak dapat dikendalikan adalah pandangan dan respon orang lain, budaya yang telah budaya yang telah mengakar, kebijakan pemerintah, bencana alam atau hasil eh, dari suatu usaha. Nah, mengendalikan pengendalian yang tidak dapat dikendalikan ini dapat menjadi tantangan yang sulit. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, terima kenyataan. Yaitu terima kenyataan adalah hal-hal yang tidak dapat Anda atau kita kendalikan dan fokuskan pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Coba kita bisa mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan dan fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kemudian yang kedua itu ubah pola pikir. Nah, coba untuk mengubah pola pikir kita tentang pengendalian yang tidak dapat dikendalikan. Alihkan perhatian kita yang hal-hal yang dapat dikendalikan atau coba untuk memikirkan cara untuk mengatasi pengendalian yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang ketiga yaitu berkomunikasi. Cobalah untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang pengendalian yang tidak dapat dikendalikan, berbicara tentang orang-orang yang kita percayai dan mintalah saran mereka tentang bagaimana cara menghadapi pengendalian yang tidak dapat dikendalikan tadi. Kemudian yang terakhir yang keempat, berlatih meditasi. Nah, meditasi ini dapat membantu kita mengatasi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh pengendalian yang tidak dapat dikendalikan tadinya. Nah, coba untuk berlatih meditasi secara teratur untuk membantu kita mengatasi pengendalian yang tidak dapat dikendalikan tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan nih terkait dengan mengapa suatu pengendalian tidak dapat dikendalikan. Nah, jadi pengendalian itu tidak dapat dikendalikan adalah hal-hal yang tidak dapat diubah atau dikontrol oleh seseorang. Tadi juga sudah disebutkan oleh Kak Berli, ada beberapa tips yang dapat membantu kita dalam menghadapi pengendalian yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama dengan menerima kenyataan, yang kedua dengan mengubah pola pikir, yang ketiga dengan komunikasi, dan yang keempat dengan berlatih meditasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya terkait dengan apa saja standar etika yang berlaku dalam pengendalian keuangan. Baik, izin menjawab ya Kak Jepri. Jadi kalau ditanya tentang apa saja sih standar etika yang berlaku dalam pengendalian keuangan, nah standar etika yang berlaku dalam pengendalian keuangan itu mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompensasi, kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Nah, integritas ini mengacu pada kualitas moral dan etika yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam profesi akuntansi dan pengendalian keuangan. Nah, objektivitas mengacu pada sikap mental yang bebas dari konflik kepentingan dan bias. Kompensasi mengacu pada kemampuan dan pengetahuan yang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengendalian keuangan dengan baik. Nah, kerahasiaan itu sendiri mengacu pada perlindungan informasi, rahasia, dan privasi klien.
Nah, kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku mengacu pada kewajiban untuk kita mematuhi peraturan dan standar yang berlaku dalam praktek pengendalian keuangan. Nah, semua prinsip etika ini sangat penting dalam pengendalian keuangan dan harus dipegang tugas oleh profesional yang terlibat dalam praktik pengendalian. Nah, jika ditanya tentang menilai integritas seseorang, yaitu integritas itu sendiri adalah kualitas moral dan etika yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam profesi akuntansi dan pengendalian keuangan. Namun, menilai integritas seseorang dapat menjadi subjektif dan sulit dilakukan karena beberapa cara untuk menilai integritas seseorang adalah dengan memperhatikan perilaku dan tindakan mereka serta melihat apakah mereka memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Selain itu, dapat berguna untuk memeriksa catatan kriminal dan riwayat pekerjaan seseorang serta memeriksa referensi dan rekomendasi dari orang lain yang bekerja dengan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa penilaian integritas seseorang tidak selalu akurat dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bias dan perspektif subjektif. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan nih, ada beberapa standar etika yang berlaku, ada beberapa mencakup beberapa prinsip, seperti yang pertama ada integritas, kemudian ada objektivitas, ada kompetensi, ada kerahasiaan, dan juga ada kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Nah, tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan integritas. Jadi integritas itu sendiri adalah kualitas moral dan etika yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam profesi akuntansi dan pengendalian keuangan. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya juga mau bertanya terkait dengan bagaimana sih cara menilai kepatuhan seseorang terhadap standar etika dan hukum? Oke, baik, izin menjawab ya. Jadi jika ditanya tentang bagaimana sih cara menilai kepatuhan seseorang terhadap standar etika dan hukum, nah, menilai kepatuhan seseorang terhadap standar etika dan hukum dapat dilakukan dengan memperhatikan perilaku dan tindakan mereka, serta melihat apakah mereka mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Nah, beberapa faktor yang dapat membantu menilai kepatuhan seseorang terhadap standar etika dan hukum tadi ini meliputi yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan. Seseorang yang patuh terhadap peraturan dan standar etika yang berlaku menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya mematuhi aturan dan standar tersebut. Kemudian yang kedua, kesetiaan terhadap nilai-nilai etika. Seseorang yang setia pada nilai-nilai etika yang dianut oleh organisasi atau profesi mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki integritas dan komitmen terhadap standar etika yang berlaku. Kemudian yang ketiga, keterbukaan seseorang yang terbuka dan transparan dalam tindakan dan keputusan mereka menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, konsistensi. Seseorang yang konsisten dalam perilaku dan tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka dapat diandalkan dan dapat dipercayai. Kemudian yang terakhir, yaitu kepatuhan terhadap hukum. Seseorang yang patuh terhadap hukum menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya mematuhi hukum dan standar etika yang berlaku. Nah, namun penting diingat lagi untuk namun perlu diingat lagi bahwa dalam menilai kepatuhan seseorang terhadap standar etika dan hukum dapat tidak dapat menjadi subjektif dan sulit dilakukan. Nah, penilaian ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti bias dan persepsi subjektif. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak JP. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi sudah dijelaskan nih terkait dengan bagaimana cara kita menilai suatu kepatuhan hukum terhadap standar etika dan hukum. Nah, tadi juga sudah disebutkan juga ada beberapa faktor yang membantu menilai kepatuhan seseorang terhadap standar etika dan hukum. Yang pertama, ada kepatuhan terhadap peraturan, yang kedua ada kesetiaan terhadap nilai-nilai etika, yang ketiga ada keterbukaan, yang keempat ada konsistensi, dan yang kelima ada kepatuhan terhadap hukum. Nah, mungkin cukup 3 pertanyaan saja Kak Berli. Mungkin dari Kak Berli ada yang ingin ditanyakan dengan saya persilahkan. Baik, izin bertanya ya, Kak. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh apa sih tujuan dari sistem penilaian
kinerja. Baik, terima kasih. Nah, jadi jika ditanya terkait dengan apa tujuan dari sistem penilaian kinerja, jadi tujuan pengukuran kinerja adalah untuk membantu manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Nah, jadi manajemen senior akan memilih ukuran-ukuran yang sesuai dengan strategi perusahaan. Ukuran tersebut dapat disebut dengan faktor keberhasilan atau critical success factor. Nah, jadi di masa sekarang dan di masa depan. Jadi ketika ukuran baik, berarti perusahaan telah tepat dalam mengimplementasikan strateginya. Nah, keberhasilan suatu strategi dia akan bergantung pada kekuatan perusahaan. Namun, sistem pengukuran kinerja hanya sebagai mekanisme yang dapat memperbaiki perusahaan dalam mengimplementasikan strateginya. Mungkin itu saja terkait dengan tujuan dari sistem penilaian kinerja. Baik, cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Jepri tentang apa sih tujuan dari sistem penilaian kinerja. Nah, tujuan dari pengukuran kinerja itu membantu manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Nah, keberhasilan suatu strategi itu sendiri Wow. akan bergantung pada kekuatan perusahaan. Namun, sistem pengukuran kinerja hanya sebatas mekanisme yang dapat memperbaiki perusahaan dalam mengimplementasikan strateginya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana sih sistem penilaian kinerja. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja manfaat dari sistem pengukuran kinerja ini tadi? Baik. Nah, terkait dengan manfaat dari sistem pengukuran kinerja, ada beberapa manfaat dari sistem pengukuran kinerja ini. Yang pertama yaitu menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggarannya dan membuat seluruh personil terlibat dalam upaya pemberi keputusan kepada pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi bahwa berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Dan yang terakhir dan yang keempat, yaitu dengan membuat suatu tujuan strategi yang masanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran perusahaan. Mungkin itu saja terkait dengan manfaat dari sistem pengukuran kinerja. Baik, cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Jepri tentang tentang apa saja manfaat dari pengukuran kinerja. Tadi ada yaitu menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan dan membuat seluruh personil terlibat dalam upaya pemberian keputusan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, itu tadi memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari rantai-rantai pelanggan dan pemasok internalnya. Kemudian yang ketiganya tadi itu mengidentifikasikan berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya dalam pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Kemudian yang keempat, tadi dijelaskan sama Kak Jepri tentang yaitu membuat suatu tujuan strategi yang masanya masih kabur menjadi lebih konkret lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, pastinya kan pada mulai kinerja itu kita terkenal dengan balance scorecard. Nah, apa sih yang dimaksud dengan balance scorecard ini dalam sistem pengukuran kinerja? Baik, jika ditanya terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan balance score dalam sistem pengukuran kinerja, jadi balance score merupakan sistem pengukuran kinerja yang memberi tanggung jawab pada unit bisnis dalam mencapai suatu goal perusahaan atau tujuannya dan mengukurnya dengan ukuran-ukuran yang dikategorikan dalam 4 perspektif, yaitu perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan. Nah, jadi perspektif ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Contohnya ROA, profit margin, dan juga cash flow. Yang kedua yaitu perspektif customer. Jadi perspektif ini berfokus pada bagaimana perusahaan memperlakukan customer-nya. Contohnya yaitu retensi pelanggan, pangsa pasar, dan juga tingkat kepuasan customer. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Nah, jadi perspektif ini mengacu pada bagaimana bisnis operasional perusahaan berjalan. Contohnya adalah retensi karyawan. Dan yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, jadi contoh dari perspektif ini adalah persentase penjualan atas produk baru.
Mungkin itu saja yang saya jelaskan terkait dengan penjelasan balance sheet score. Oke, sudah jelas ya, jelaskan oleh Kak Jepri tadi tentang apa yang dimaksud dengan balance scorecard pada sistem pengukuran kinerja. Nah, balance scorecard itu sendiri merupakan sistem pengukuran kinerja yang memberikan tanggung jawab pada unit bisnis dan mencapai tujuannya. Kemudian tadi ada yang dapat mengukurnya itu yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, contohnya itu ROA, profit margin, dan cash flow. Kemudian yang kedua ada perspektif customers yaitu contohnya retensi pelanggan, pangsa pasar, tingkat kepuasan customer. Kemudian yang ketiga perspektif proses bisnis internal. Nah, contohnya itu retensi karyawan. Kemudian yang terakhir tadi yaitu dijelaskan sama Kak Jepri tentang perseptif pembelajaran dan pertumbuhan. Contohnya itu persentase penjualan atas produk baru. Nah, masuk di pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir tentang pastikan di suatu sistem itu sistem pengukuran kinerja yang tadi kita jelaskan tentang balance scorecard ada tujuannya. Nah, apa sih Kak tujuan dari balance scorecard tadi? Baik, benar sekali Kak Berli. Jadi setiap dari sistem keuangan yang kita lakukan tentu saja memiliki tujuan. Nah, untuk tujuan dari balance score ini yaitu balance score ini bertujuan agar keseimbangan antara ukuran-ukuran kinerja tetap sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, jadi sehingga perusahaan dapat mendorong karyawan agar bertindak sesuai tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Jadi, tiap perspektif dari balance score ini akan berisi aspek strategi perusahaan serta langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi di dalam menetapkan balance score, manajemen senior akan memilih ukuran-ukuran. Yang pertama, akurat. Dalam akurat dapat mencerminkan faktor keberhasilan strategi perusahaan. Yang kedua, yaitu menunjukkan hubungan yang kuat antara ukuran-ukuran individual. Lalu, dihubungkan dengan cause effect relationship. Yang ketiga, yaitu memberikan pandangan yang jauh mengenai kondisi perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan terkait dengan apa saja tujuan dari balance score ini. Oke, baik. Cukup jelas ya jelaskan sama Kak Jepri tadi tentang tujuan dari balance scorecard itu sendiri. Nah, tujuannya itu yaitu agar keseimbangan antara ukuran-ukuran kinerja tetap sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga dapat mendorong karyawan agar bertindak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada suatu perusahaan. Nah, dalam menetapkan balance scorecard ini juga manajemen senior akan memilih ada tiga ukurannya, yaitu akurat dapat mencerminkan faktor keberhasilan strategi perusahaan, kemudian yang kedua menunjukkan hubungan yang kuat antara ukuran individual lalu dihubungkan dengan cost effort relationship. Kemudian yang ketiga memberikan pandangan yang jauh mengenai kondisi perusahaan. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jepri. Nah, baik. Terima kasih Kak Berli. Nah, mungkin kita sudah tadi sudah juga tadi juga sudah dari pertanyaan yang terakhir. Nah, mungkin cukup sampai di sini video kita pada minggu ini terkait dengan pengukuran kinerja. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.